semuanya, balik lagi sama aku Wulan Indriani dan selamat datang di Bingkai Karya di sesi Bingkai Suara. Dan kali ini aku udah bareng sama biasa, musisi pastinya ya. Kita akan berbincang soal musik dan juga rilis single terbaru. Kali ini aku udah bareng sama Meiska Adinda atau yang lebih akrab disapa Meiska. Nah, mungkin sudah dikenal ya sebagai pecinta musik di Indonesia lewat kehadiran sebagai salah satu grand finalis ajang pencarian bakat The Voice Kids Season 3 dan 4 tahun kemudian Meiska akhirnya memutuskan untuk terjun secara profesional ke dunia musik dengan merilis single perdananya bersama dengan label Sony Music Entertainment Indonesia, Hilang Tanpa Bilang. Oke, kita sapa dulu. Halo Meiska. Halo semuanya, halo Kak. Ya boleh dong disapa kalau biasanya di Bingkai Suara kita manggil pendengarnya listener. Listener. Halo Mm-mm. listener, apa kabar? Yeay. Ini dapat apa namanya sapaan dari Bali ya. Ini lagi posisi di Bali, Meska. Lagi di Bali, aku lagi di rumah. Bali gimana siang sore ya? Sore-sore gini? Cuacanya cerah, amat Mm-mm. terkendali, tidak hujan, tidak ada hati yang sedih. Meska, kalau Ya. orang-orang di luar biasanya karena Bingkai Karya ini kan di Malang ya, mungkin kalau orang Malang ditanya biasa liburan kemana? Ke Bali gitu. Nah kalau orang Bali biasanya liburannya kemana nih, Meska? Kemana ya? Ya di Bali-Bali aja. Udah deket kan? Mm-mm. Eh, Liburan terus ya. Oke oke, Meska, BTW congratulations ya buat Hilang Tanpa Bilang. Terima kasih. Yeay. Akhirnya ini sebagai single perdana kamu ya yang udah rilis. Iya benar, single Aduh. perdana aku sama label Sony Music Entertainment Indonesia. Oke, nah ini sebagai single perdana ya. Gimana nih rasanya waktu udah rilis? Wah rasanya seneng, tapi Mm-mm. aku deg-degan juga karena aku tuh tipe orang yang overthinking, pemikir Oke. gitu. Aku mikir ya gimana ya nanti reaksi orang-orang, apakah mereka akan mendengarkan laguku kayak gitu. Tapi syukurnya responnya pada positif semua sejauh Ya. ini. Oke, nah ini ya sebuah karya yang tentunya ini sebagai awal dari Meiska terjun di dunia musik dan sebenarnya buat listener Meiska ini sudah banyak juga ikut kompetisi gitu ya, banyak banget The Voice Indonesia dan ada project juga bareng Alfie Rev dan sebagainya, pernah juga ikut Indonesian Idol, wah ini banyak banget. Ya. Nah sebenarnya kamu background musiknya tuh gimana sih? Atau emang dari mama atau gimana atau ayah gitu? Nah kalau untuk masuk ke dunia musik sendiri, aku emang Mm-mm. suka nyanyi dari kecil, suka Oke. banget. Tapi mulai ikut lomba-lomba itu dari kelas 3 SD, Kak. Jadi Hmm. lomba-lomba di Bali gitu loh, anak-anak sekolah Ya. gitu, festival gitu. Terus akhirnya aku ikut The Voice Kids itu pada tahun 2018 waktu itu. Mm-mm. Karena paksaan mama sebenarnya. Aku dipaksa jadi jadi ya udahlah ya ikut-ikut aja dan ternyata Mm-mm. tidak disangka aku masuk sampai grand final waktu Grand itu final. besar. Iya, jadi akhirnya ya udah kayaknya mulai dari situ aku mau nyanyi terus deh gitu. Oke, thank you Mama. Berkat Mama akhirnya Maiska menemukan passionnya, bisa Iya, berkembang, ngebanggain mamanya. Ini iya kalau kalau nggak dulu tuh kan dipaksa, nggak mungkin nyemplung nih. iya karena kan dulu tuh aku sebenarnya sering banget ikutin lomba-lomba berbagai macam lomba ya. Lomba Mm-mm, modal mm-mm. pernah, lomba fotografi Oke, itu pernah, ya. lomba akademis. Tapi ternyata emang yang paling nyantol, yang paling aku seret itu adalah ini ternyata. Nyanyi. Oke. Tapi kalau alat musik kamu juga main, Meska? Alat musik aku masih belajar, aku bisa Mm-mm. main keyboard, terus Oke. sama gitar juga. Wah, menarik, menarik, menarik. Dan aku kan juga sempat ngikutin ya, Meska. Itu sempat ada 3 judges yang pas waktu kamu nyanyi lagunya Agnesmu yang Rindu. Wah, itu bener-bener yang judgesnya itu bareng klik button itu langsung wow, Meska
Miska itu gila sih. Aku nggak nyangka sama sekali. Heeh. Karena kan itu mereka mencet tombolnya pas di akhir ya. Jadi kayak Benar. Ya. ya makanya deg-degan banget. Aku kayak udahlah ini paling lolos gitu. Tapi ternyata mereka berputar. Kaget sih. Iya, dan aku ngelihat pas waktu itu setelah selesai kamu juga ada duet bareng Agnes Mo kan saat itu juga yang benar-benar itu spontan gitu loh, nggak ada persiapan apapun, tapi wow, sekali lagi wow, itu bisa ya. Iya sih itu aku juga baru tahu pada saat itu. Heeh. Pada saat mereka udah muter itu nggak ada di brief sama sekali. Aku Mm-mm. duet gitu kan jadi kayak Agnes Mo nih nggak main-main gitu. Oke. Nah, sebelum kita nanti ngobrolin soal Hilang Tanpa Bilang, biar dari listener ini juga semakin kenal sama Miska ya. Jadi Miska ini sebelumnya juga ada project bareng Alfie Rev ya. Itu aku ngelihat di music videonya The Beauty of Bali ya. Itu ada kamu kan di sana, Miska? Iya bener banget. Aduh, gimana tuh waktu itu sampai akhirnya bisa bareng Alfie Rev? Ya. Jadi ceritanya waktu itu Mm-mm. aku di DM sama timnya Alfie Rev. Oke. Mereka lagi di Bali. Ternyata mereka itu lagi ada undangan apa gitu kan, undangan acara. Terus Ya. mereka ngeliat keadaan Bali yang waktu itu COVID sepi banget. Terus kayak mati banget kan pariwisatanya. Terus akhirnya Ya. mereka mendadak banget bikin project itu Kak, Beauty of Bali. Nah, aku di DM waktu itu gimana Miska bersedia nggak menjadi penyanyi lagu Beauty of Bali ini. Dan waktu itu ternyata aku ada kegiatan yang nggak bisa aku tunda Kak. Oke. Sayang banget kan, aku kayak tolak gitu, maaf banget aku nggak bisa join. Terus akhirnya besoknya aku lihat story-nya Calvi, ternyata lagi syuting sama penyanyi lain kan. Oke. Terus aku udah yang kayak, wah sayang banget, harusnya aku yang ada di sana gitu. Tapi ternyata besoknya aku di Ya. DM lagi sama tim Alfirev. Miska, kita extend di Bali. Gimana? Kamu mau nggak? Ternyata emang penyanyi ada 2, Kak, gitu. Oke. Kita extend dan akhirnya aku gabung untuk di Bali itu. Gitu sih. Oke. Emang bener ya kalau udah jalannya mau gimana pun tetap itu rezeki kamu gitu. Ya bener banget. Itu Oke, nah ini kalau aku ngeliat juga selain Miska ini juga sebagai musisi, sebenarnya Miska ini juga lagi ada campaign ya, kayak mental health campaign gitu aku ngelihatnya. Itu gimana? Apakah emang itu dari inisiatornya kamu sendiri atau ada mungkin orang lain yang kemudian kamu gabung gitu? sebenarnya mental health campaign itu lihat Hah? di ini ya, di Instagram ya. Iya dong. Aku kenapa udah lama ya itu ya? Udah lama itu aku main sama orang sih waktu itu. Cuman kan karena Oke. topiknya menarik tuh, jadi aku kayak join lah, nggak ada salahnya. Aduh, oke. Jadi, aduh banyak banget ya ternyata ya dilakukan Miska, ikutan campaign mental health juga, termasuk juga jadi musisi, dan termasuk juga sekarang jadi player of lato-lato. Udah berhasil ya, Bun? Itu notis juga ya lato-lato ternyata. Ada orang latihan nyanyi mungkin itu latihan nyanyi terus diselingi dengan bermain lato-lato biar nggak apa namanya monoton gitu kali ya. Enggak sih, itu sebenarnya iseng doang karena adik aku punya lato-lato. Ya udah aku kepo kan. Ini orang-orang pada struggle banget itu, terus Ya. ternyata pas dicoba emang susah. Terus akhirnya berkat latihanku yang rajin. Aduh. Lato-lato. Iya. Ini kayaknya minjem di adik kamu ya. Adik kamu cowok-cowok semua ya, Miska ya? Ya aku cowok-cowok 2. Aduh, paling cakep ya. Oke. Nah, setelah tadi kita sebenarnya masih banyak fun fact juga ya dari kita, tapi oke lah, kayaknya nggak akan cukup ya, Iska. Kita akan geser langsung. Kita akan bahas soal Hilang Tanpa Bilang yang baru saja dirilis. Nah, ini nanti kita juga akan ngorek-ngorek sama si R
si R yang paling baik, si Rehan, tapi nanti ya, kita mau bahas dulu Hilang Tanpa Bilang. Ini kan aku juga sempat baca-baca juga, sempat dengar juga kalau sebenarnya itu kan banyak banget pilihan lagu nih. Tapi kenapa waktu itu yang klik banget lagu ini? Jadi Ini kayaknya udah banyak orang yang tanya iya, ya. ini sering banget ditanyain. Kenapa? Karena aku baik hati. Aku Iya, pura-puranya kita nggak tahu aja. ya. Jadi ini sebenarnya aku pilih si Hilang Tanpa Bilang karena sekali denger itu aku langsung wah ini aku banget gitu. Oke. Aku banget. Karena emang baru beberapa hari sebelum aku dikirimin lagu itu, aku habis di-ghosting orang, Kak. Aduh. Ini deket nih rumahnya. Oke, samperin dong. Gebrak pintunya. Oke. Ghosting ini terus akhirnya ya udah wah lagi anget kan nih. Jadi biar bisa menghayati lagunya aku pilih lagu ini sih. Oke, nah ini emang karena relate saat itu kondisinya sama Meiska, akhirnya Meiska memutuskan untuk menyanyikan lagu ini. Nah, ini kan sebenarnya bahas soal perghostingan duniawi di mana mungkin di kalangannya Meiska ini masih menjadi sebuah hal yang sering banget terjadi gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin perghostingan nih, Meiska ya. Mungkin orang-orang sekarang listener ada yang lagi di posisi itu, boleh dong kasih mungkin kayak tips and trick kalau versinya Meiska waktu dulu di ghosting. Apa yang dilakuin? Ini sebenarnya salah banget nanya ke aku ya, karena aku sering banget di ghosting. Waduh, ya sekali berarti. Tapi karena banyak pelajaran, banyak pengalaman di ghosting, aku akhirnya tahu sih kuncinya apa. Apa tuh? Adalah jangan berekspektasi apa-apa sama orang. Itu tanamkan dalam-dalam. Karena di mana kita udah berekspektasi nih sama orang ini jadi deh sama dia gitu kan udah PR gitu ya. Nanti kalau nggak jadi itu galau mampus. Gitu. Jadi pokoknya nggak apa-apa gitu sih. Itu ya kuncinya, jangan berekspektasi tinggi. Tapi Meiska, setelah orang itu kan pasti ada di fase yang oke nih aku habis selesai sama si A gitu ya, gini oke aku habis selesai sama si R gitu ya. Nah itu gimana tuh fasenya? Apa terus kamu akhirnya menikmati masa galau itu, atau terus kamu akhirnya ada trust issue dan gak berani buka lagi buat orang yang baru gitu? Sorry ya, ada dagang bakso lewat. Oh oke. Enak ya kalau tiap hari ya bisa makan bakso tinggal panggil. Lanjut ya. Oke, lanjut. Waktu itu aku menghadapi perghostingan itu adalah ya galaunya anak muda aja seperti biasa. Aku dengerin lagu-lagu galau. Ngunci kamar sendiri di kamar. Tapi emang kalau lagi galau, aku lebih memilih untuk menikmati galaunya, menghabiskan dijalanin aja. Dan aku yakin banget akan ada waktu di mana aku kayak dek gitu. Aku harus balik ke aktivitas sebelumnya, aku harus ngejalanin hari-hariku. Dan ya bener aja ternyata setelah menikmati galau itu aku bisa balik lagi nongkrong sama teman-teman, bisa nyanyi gitu sih. Oke. Jadi kalau Meiska ini tipikal yang take your time, terus yang benar-benar sendiri gitu, nenangin diri gitu. Karena kan ada tuh Meiska yang sampai akhirnya nyari pelampiasan kan, biar nggak gabut, tidak sakit hati, begitu. Gabut gitu nyari pelampiasannya itu jahat banget. Jangan. Oke. Nah, balik lagi nih kalau soal produksi lagu ya waktu itu, karena ini kan juga balik lagi ini adalah first time gitu sebagai single kamu. Waktu itu gimana proses mulai dari kamu dapat draftnya sampai akhirnya kamu rilis gitu? Ya. Jadi waktu itu kan aku sign sama Sony itu Agustus ya. Nah, setelah beberapa minggu aku langsung dikasih draft lagu Kak sama A&R aku, Kak Keke namanya. Dan setelah itu kita bongkar-bongkar nih lagunya karena ternyata setelah aku dengar ada beberapa part yang aku kurang sreg gitu-gitu, melodi ganti dan segala macamnya. Terus enaknya adalah penciptanya itu open banget, mau banget kalau lagunya dibongkar-bongkar gitu. Jadi dia nggak ada rasa keberatan sama sekali dan prosesnya cepet dong jadinya. Terus akhirnya
Aku rekaman lah di Jakarta waktu itu di Backbeat Studio. Itu cuma cepet banget sih. Kurang lebih mungkin ngabisin waktu cuma sebulan ya. Lancar sih semuanya waktu itu. Waduh, berarti terhitung proses awal itu mulai dari bulan Agustus ya? Agustus. Oke, nah kalau dari sekian fase ya sampai akhirnya rilis, yang menurut kamu itu challenge banget itu apa? Ini termasuk sampai akhirnya MV kamu rilis ya? Oh ya, Mhm. yang paling challenge adalah pada saat recording sih. Kenapa tuh? Itu karena pertama kalinya aku recording di Jakarta, Kak. Biasanya tuh Hmm, recording di Bali doang. Terus ini kan udah oke. sama label besar juga. Jadi Hmm. tata semua. Terus ada vocal directornya waktu itu. Nah, vocal directornya itu Om Ifnat. Kalau kata teman-teman aku yang penyanyi, Om Ifnat ini galak katanya. Terus aku mentalnya udah shoot duluan. Iya, iya. Gimana ya nanti? Terus aku sampai nanya gitu, aku manggilnya apa ya nanti, Om atau Pak atau apa gitu. Saya udah akhirnya berjalanlah rekaman ini. Ternyata emang orangnya galak. Oh ya. Tapi sebenarnya galaknya bukan gimana, lebih ke tegas aja. Nada bicaranya Mm-mm. juga yang meledak-ledak gitu. Tapi orangnya Mm-mm. so far seru banget. Terus detail juga. Jadi aku puas lah sama hasil rekaman aku pada saat itu. Oke, wah ini berarti seneng banget ya karena ternyata di karya kamu yang pertama ini kamu juga jadi lebih memperluas channel kamu, ketemu banyak orang gitu, bisa have fun bareng. Ah, Banget sih. oke, nah kalau kita geser ke ini ya di apa namanya MV-nya, di music videonya itu kan kalau aku lihat ya kayak dari liriknya di mana Miska ketemu sama cowok inisial R ya. Karena R di dunia nyampe itu sebenarnya cuma Rehan aja sih. Begitu sulit ya melupakan Rehan. Itu kan ketemu sama si R, akhirnya dekat bla bla bla, ngabisin waktu banyak. Tapi kenapa tuh di ending kamu kok malah nyanyi di nikahan dia, Miska? Coba ceritakan. Aku juga nggak ngerti ya kenapa si R ini jahat banget sama aku. R, Itu sengaja kamu lewat mana? sengaja Kita begal. gitu cerita storyline-nya waktu itu. Jadi Mm-mm. ceritanya adalah kalau kalian ngeh itu dari lirik video ke music video ada satu hal yang berkaitan gitu. Jadi itu Ya. sambungan. Video itu Mm. sambungan di lirik video karena di lirik video di ending aku ngejatuhin kertas nih tabrakan sama satu Ya. cowok yang inisialnya Mm-mm. R. Terus di music video diceritain lah kita makin deket, makin sering jalan. Terus ya, ya udah kayak orang pacaran lah ya. Mm-mm. Walaupun emang hubungannya sebenarnya nggak jelas. Terus tiba-tiba di pertengahan dia ngilang ternyata nih orang. Iya, Oke. ya. Terus akhirnya untuk menghilangkan kegalauanku pada saat itu, akhirnya Mm-mm. aku ditawarin job nyanyi nih dan aku ambil lah. Aku Oke. nggak tahu siapa yang nikah. Terus pas udah di nikahan itu, ternyata yang nikah adalah si R ini. Ini minta dihajar ya R. Aku nyanyi gitu sambil ngeliat mereka dansa. Bayangin gimana sakitnya. Gitu. Kayak, Mm-mm. aku tahu kan sesakit ini, Ya, aku takkan mungkin mencintaimu sedalam ini, bro. ini kalau aku yang nyanyi ya Meska, habis aku nyanyi selesai, mic-nya aku timpukin ke tuh cowok. Ya. Itu Lempar rasanya. gitu ya. Makan nih Mike gitu. Oke, oke, oke. Tapi kalau dari MV-nya sendiri, ini emang dari ide kamu atau gimana, Meska? Kalau untuk ide MV kita meeting bareng sih waktu itu sama production house-nya sama Mm-mm. AR aku juga. Jadi kita Mm-mm. meeting malam-malam gitu untuk mikirin Oke. storyline-nya bareng sih. Bareng-bareng ya. Oke, oke, oke. Nah, terus kita ke lirik ya. Ini aku tadi sempat tulis, ini lirik bagian yang paling aku suka, Miska, itu yang paling akhir sendiri karena menurutku itu yang kayak gongnya gitu loh. Apa Mungkin tuh? mudah bagimu lupakan aku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur mencintaimu, adik kita tak pernah bertemu kayak tahu gini ngapain kenal. Iya Gitu bener nggak sih banget. biasanya kalau cewek itu kalau udah greget? Iya banget. Kayak anak ini kita nggak pernah bertemu ya bro ya. Nggak akan gue galau-galau kayak gini. Iya.
Tapi emang itu kayak bagian perjalanan karena kalau Meiska nggak ada di fase itu mungkin nggak ada karya ini kan? Ya benar banget. Kalau aku nggak di ghosting waktu itu mungkin aku nggak pilih Ya, ini, bisa jadi kan? benar. Oke, jadi intinya thank you Mr. R dan ini hasilnya Ini lagu buat kamu ya, semoga. lagu buat Dan kamu. emang sebenarnya orangnya kerasa Kak. Oh iya, serius serius. Habis rilis terus gimana dia nge-DM atau hubungi kamu gitu? Iya dia sempat ngechat kayak buat siapa nih lagunya, dia kayak gitu basa-basi gitu loh. Sebenarnya dia udah nyadar, tapi dia tuh kayak OMG. minta maaf. Oke lah, aku kan di Ya. hati ya, tadi aku udah bilang. Oke. Tapi aku tidak akan lupakan. Ya, tandain ya mukanya ya. Nain muka aku nih. Oke, Meiska, karena kamu udah mulai jalan ya di industri musik, termasuk juga udah ada karya kamu, orisinilnya kamu. Di dalam dunia musik ini apa sih yang menjadi mimpi besar seorang Meiska? Hmm. Mimpi besarku adalah aku pengen lagu-laguku itu berumur panjang. Amin. Aku juga pengen banget ngadain konser sih suatu saat nanti. Karena aku tuh pernah loh nonton konsernya almarhum Glenn Fredly. Ya, Jadi dia itu yang panggungnya di tengah gitu, terus penontonnya ngelilingin dan hidupin flashlight. Aku sampai nangis nontonnya karena kayak, wah gimana ya perasaannya jadi Glenn Fredly waktu itu. Ngeliat semua orang hafal sama ya. lagunya, nyanyi bareng. Wah, pasti seneng banget sih. Ya doakan ya, semoga nanti Amin. kayak gitu, amin. Ya pasti bisa lah. Jadi ya jadi salah satu visinya Meiska adalah bikin orang galau di konsernya. Orang yang berangkatnya nggak apa-apa, pulang-pulang nangis. Nangis, maaf ya gitu. Oke, nah untuk waktu dekat ini Meiska ada project apa lagi nih yang mungkin nanti kita bisa nikmatin bareng-bareng setelah adanya single Hilang Tanpa Bilang? Untuk dalam waktu dekat, aku lagi nyiapin single berikutnya. Wey, oke. Sudah ada draft lagunya, tinggal recording aja. Tapi kita masih nyari tanggal gitu sih. Oke. Apa lagi nanti? Bocoran dong, ini lagunya menyayat-nyayat hati lagi atau udah happy lagi nih? Boleh nggak dibocorin? Aku belum happy ya. Belum Oh, happy untuk lagu ini. Masih sedih gitu kerjaannya. Miss kasih si sad girl gitu ya. oke. Oke deh kalau gitu. Ini buat yang teman-teman lagi sedang tidak apa-apa, ini ada Meiska yang siap menemani ya. Benar, ditunggu ya teman-teman. Didoain Ditunggu. biar lancar semuanya. Amin. Amin. Oke, Meiska, BTW thank you ya. Ini tadi kita udah ngobrolin lumayan banyak, termasuk juga hal-hal random tadi di awal. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi, kita bisa berbincang lagi. Mungkin udah nggak ngomongin single ya, EP, album. Amin. 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 Oke, nah ini buat listener yang kepo nih, Meiska buat dengerin Hilang Tanpa Bilang. Di mana nih bisa dengerin ya? Buat listeners, kalian sudah bisa dengerin lagu aku Hilang Tanpa Bilang di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Terus untuk music video dan lirik videonya juga sudah ada di YouTube aku, Meiska Official. Silakan. Meiska Official. Ya. Oke, nah di sana nanti juga bisa lihat Meiska main lato-lato. Main lato-lato ada tuh videonya di sana. Kalau nggak aku update terus di Instagram aku main Iya, lato-lato. Di follow ya. tutorial ya cara mainnya. Oke, Meiska boleh nggak spill dikit kalau misalnya nyanyi gitu di part yang benar-benar kamu suka gitu buat listener? Oke. Aku paling suka di bagian ref sih sebenarnya ya. Aku nyanyi. Oke, please welcome. Bila ada salahku tolong beritahu, jangan lalu pergi dan menjauh. Kau tawarkan cinta, kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur cintai. Kalau salah bilang Pak, jangan hilang. Banget. Oke,
Meiska, good luck ya buat next karya-karyanya dan sehat terus. Kita tunggu karya-karyanya dari Meiska. Dan thank you udah nyempetin waktu buat kita di Bingkai Karya di sesi Bingkai Suara. Alright, terima kasih. Sama-sama. Dan thank you juga buat listener ya yang udah dengerin bareng Meiska untuk saat ini, dan jangan lupa buat dengerin di sesi-sesi berikutnya sama musisi-musisi lainnya juga. Dan masih bersama aku Wulan Indriani. Thank you semua. Bye.